Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurhalimah dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2502968. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pendidikan Berkualitas yang menjadi bagian dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Pendidikan adalah fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM berkualitas untuk kemajuan nasional. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015, dan tanpa pendidikan yang bermutu, tujuan pembangunan akan sulit tercapai. Di Indonesia, mutu pendidikan masih rendah dan tertinggal, yang berpotensi menghambat penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, untuk mencapai atau menciptakan manusia yang berkualitas, tentunya kita juga harus menyediakan fasilitas seperti pendidikan yang berkualitas pula. Namun, realitanya di Indonesia pendidikan masih sangat tertinggal dan mutu pendidikan juga masih sangat rendah. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan mendasar. Bagaimana pendidikan karakter dapat mendukung tercapainya Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di Indonesia? Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama adalah untuk mempelajari peran pendidikan karakter dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama yang berkaitan dengan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah untuk pendorong dalam meningkatkan pendidikan karakter warga negara Indonesia agar selaras dengan program SDGs. Selanjutnya adalah pembahasan. Itu pembangunan berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals atau SDGs yang mencakup 17 tujuan global, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menjadikan pendidikan berkualitas, yaitu tujuan keempat, sebagai agenda krusial untuk mencetak manusia seutuhnya. Pendidikan berkualitas merupakan investasi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan harus menjamin akses yang merata dan berkualitas seumur hidup. Meskipun demikian, kualitas SDGs di Indonesia tergolong rendah. Tantangan utama mencakup kesenjangan kualitas yang parah antara sekolah perkotaan dan sekolah pedesaan. Didukung data kerusakan infrastruktur ruang kelas yang tinggi. Implementasi pendidikan seringkali lemah karena hanya berfokus pada kuantitas bukan kualitas, serta dipengaruhi oleh masalah sistematik seperti manajemennya lemah dan ketidakseimbangan sarana. Selain itu, faktor budaya dan adat di beberapa daerah juga membatasi akses pendidikan yang setara. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan sistem secara menyeluruh, termasuk peningkatan kualifikasi guru, penguatan kurikulum, pemanfaatan teknologi seperti e-learning, dan penyediaan fasilitas yang memadai. Penting pula menjadikan kearifan lokal dan karakter sebagai kunci keberhasilan, memastikan pemerataan pendidikan yang berorientasi global namun berbasis pada kekhasan daerah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pendidikan berkualitas adalah fondasi utama bagi terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan, menjadikannya investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu tujuan keempat mengenai pendidikan berkualitas, diperlukan peran aktif dari semua pihak. Namun, realita di Indonesia menunjukkan tantangan besar, ditandai oleh kesenjangan infrastruktur yang tidak merata antara kota dan desa, kualitas guru yang belum mumpuni, dan terbatasnya akses bagi kelompok tertentu. Bahkan karena faktor budaya dan adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai amanat konstitusi belum terrealisasi secara penuh. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat kurikulum
meningkatkan kualitas guru, dan membangun infrastruktur pendidikan. Pendidikan yang bermutu bukan hanya tentang memindahkan sumber daya, tetapi tentang menghadirkan rasa keadilan, memastikan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama, berkembang, dan bermimpi. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah penguatan kurikulum yang relevan dengan tuntutan global dan kebutuhan lokal. Selanjutnya adalah peningkatan kualifikasi guru melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan profesional. Selanjutnya adalah penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai serta perbaikan infrastruktur. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangnya informasi yang saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.